sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Silakan berdoa dipimpin oleh KM. Duduk siap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa mulai. Menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan
setelah kalian belajar berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, jadi minimal kalian tahu apa saja sih yang akan mempengaruhi perkembangan itu. Kemudian kita menganalisa juga faktor tersebut kenapa bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, termasuk nanti dalam pembelajarannya pun kalian harus membuat sebuah produk berupa poster ataupun infografis berkaitan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, sebelum memulai, Bapak ingin sedikit memotivasi kalian. Kalian kelihatan semuanya? Apa itu? Ya. Coba inti dari pesannya apa di sana? Nah, kenapa Bapak ingin sampaikan ini? Coba bayangkan kalian, kalau kalian punya uang sebesar apapun itu uangnya, mau 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan mungkin 1 triliun, bisa tidak untuk memikul ini? Tidak. Coba kalian ingin misalnya sebagai santri, ingin bisa membaca Al-Fatihah dengan uang 1 triliun tapi tidak pernah belajar, bisa nggak? Ya. Artinya yang namanya ilmu itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dibeli dengan ngaji ataupun belajar. Nah, itulah kenapa kita belajar sebagai santri atau sebagai siswa. Karena untuk menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya itu harus tinggi juga ya ilmunya. Sedangkan yang ilmu itu tidak pernah akan bisa kita peroleh kalau kita tidak mau belajar. Walaupun saya menjadi orang yang kaya, kalau bahasa sekarang itu sultan ya. Ada yang sini anak sultan? Ya. Ada anak sultan. Nah, makanya kalau kita berkaca kita ingin bukan anak sultan, bukan anak raja, bukan anak presiden, otomatis apa yang akan kita lakukan di masa depan kalau kita tidak belajar? Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, coba saya perhatikan di sini. Ada gambar apa? Ya. Jadi ada gacang atau biji ya. Nah, kalau kalian perhatikan kacang ataupun biji tersebut kenapa bisa tumbuh? Karena adanya pertumbuhan dan perkembangan internal. Kira-kira kacangnya itu bisa tumbuh di mana? Itu pakai tanah. Kalau misalnya kacangnya bapak simpan di atas meja bisa tumbuh nggak? Kalau lembab, bisa jadi. Bisa jadi muncul. Nah, kita bisa tumbuh simak, ya kan? Kenapa? Karena ada faktor berbeda kalau kita tanam di dalam tanah. Ya. Kenapa? Kalau kalian ingin menanam biji tersebut di dalam tanah, mereka bisa tumbuh. Karena adanya unsur hara dalam tanah. Berupa apa kira-kira unsur haranya? Salah satunya mungkin kenapa kalian kalau misalnya menanam pasti harus dikasih apa? Air. Ya. Kasih air dikasih apa lagi? Pupuk. Nah, saya pupuk dan air apa lagi kira-kira? Cahaya. Nah, itulah beberapa faktor yang memang sering kita lihat. Tapi kita tidak tahu unsur dari pupuk itu apa saja. Ataupun ada juga faktor yang memang terdapat di dalam tumbuhan itu sendiri. Di sini ada faktor internal. Nanti kita akan bahas di sama-sama. Ya. Nanti kita melihat di sini. Dan berapa? Ayam. Iya. Apakah ini ayam? Tidak. Ya, tapi dari apa dulu? Telur. Setelah telur menetas menjadi anak ayam. Setelah anak ayam berubah menjadi ayam muda. Ya. Setelah itu baru